Tahun 1942 menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati, Indonesia resmi berada di bawah pendudukan Jepang. Berbeda dengan pemerintah kolonial sebelumnya, Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer secara langsung. Semua kebijakan diarahkan untuk mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Untuk memperkuat pertahanan dan membantu kebutuhan perang, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah kekuasaan militer. Yang pertama, Tentara ke-16 Angkatan Darat atau Rikukun adalah angkatan darat utama yang dibentuk pada 5 November 1941 di bawah komando Letnan Jenderal Hitoshi Imamura untuk memimpin invasi dan menduduki Pulau Jawa serta Madura dengan pusatnya di Jakarta selama Perang Dunia Kedua. Pasukan ini berhasil memaksa Belanda menyerah pada 8 Maret 1942 di Kalijati dan memerintah Jawa hingga saat Jepang menyerah. Selanjutnya, pada November 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura digantikan oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Dan akhirnya, Tentara ke-16 Angkatan Darat ini resmi dibubarkan pada 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Yang kedua, Tentara ke-25 Angkatan Darat adalah pasukan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua yang terkenal karena memimpin invasi Malaya dan Singapura pada tahun 1941 sampai 1942. Pasukan ini kemudian menguasai Sumatera dengan pusat pemerintahannya di Bukit Tinggi. Pasukan ini bertugas menjaga keamanan dan sumber daya vital di wilayah tersebut, dengan pemimpin terkenalnya yaitu Jenderal Tomoyuki Yamashita. Sama seperti Tentara ke-16 Angkatan Darat, Tentara ke-25 Angkatan Darat ini juga resmi dibubarkan pada 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Dan yang terakhir ada Pemerintahan Militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua atau Kaikun yang dipimpin oleh perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang memerintah di wilayah Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dengan pusatnya di Ujung Pandang. Wilayah ini difokuskan pada pertahanan laut dan pengawasan jalur pelayaran strategis. Pemerintahan Militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua dibubarkan pada September 1945. Pembagian ini menunjukkan bahwa Indonesia sepenuhnya berada di bawah sistem militer aktif Jepang. Selain membagi pemerintahan militer, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Organisasi pertama adalah Seinendan. Seinendan dibentuk pada 29 April tahun 1943. Bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Organisasi ini beranggotakan pemuda Indonesia berusia sekitar 14 hingga 22 tahun. Tujuannya adalah melatih kedisiplinan, melatih fisik, serta dasar-dasar kemiliteran. Para anggota dilatih baris berbaris, latihan fisik, dan ditanamkan semangat membela Jepang. Secara tidak langsung, organisasi ini menjadi sarana awal militerisasi pemuda Indonesia. Organisasi kedua adalah Keibodan. Keibodan juga dibentuk pada 29 April tahun 1943. Anggotanya adalah para pemuda usia sekitar 20 hingga 35 tahun. Tugasnya yaitu untuk membantu kepolisian Jepang dalam menjaga keamanan dan ketertiban rakyat. Mereka juga bertugas mengawasi rakyat, menjaga fasilitas umum, serta memastikan kebijakan Jepang berjalan dengan baik. Organisasi ketiga adalah Heiho. Heiho dibentuk pada April tahun 1943. Organisasi ini merupakan pasukan pembantu tentara Jepang. Anggotanya adalah para pemuda Indonesia yang direkrut untuk membantu secara langsung dalam kegiatan militer. Mereka ditempatkan di markas militer, menjaga kamp, bahkan ada yang dikirim ke luar negeri untuk membantu Jepang dalam peperangan.
Namun sayangnya, status Heiho ini tidak setara dengan tentara Jepang. Mereka sering menerima perlakuan yang lebih rendah. Yang keempat, Jepang juga membentuk organisasi perempuan bernama Fujinkai. Fujinkai dibentuk pada Agustus tahun 1943. Organisasi ini beranggotakan perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Tujuannya adalah mendukung kebutuhan perang. Para anggota mengumpulkan bahan makanan, mengurus dapur umum, serta mengikuti latihan dasar pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa militerisasi tidak hanya pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Yang kelima, organisasi semi-militer paling penting adalah Pembela Tanah Air atau PETA. PETA dibentuk pada 3 Oktober tahun 1943. Tujuan pembentukannya adalah untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Berbeda dengan organisasi sebelumnya, PETA memiliki struktur komando yang lebih jelas dan latihan militer yang lebih serius. Beberapa tokoh penting yang pernah tergabung dalam PETA antara lain. Yang pertama, Jenderal Sudirman, dan yang kedua adalah Supriyati. Pada 14 Februari tahun 1945, terjadi pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyati. Peristiwa ini menunjukkan adanya kesadaran nasional dan penolakan terhadap penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, akhirnya banyak bekas anggota PETA yang menjadi inti pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Yang keenam adalah Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah dibentuk pada tahun 1944. Organisasi ini beranggotakan para pemuda Islam dan bertujuan melatih mereka dalam bidang pertahanan. Jepang berharap dapat menarik dukungan umat Islam dalam membantu kepentingan perang. Yang ketujuh ada Gakukotai. Selain organisasi pemuda umum, Jepang juga membentuk barisan pelajar yang disebut Gakukotai. Organisasi ini dibentuk sekitar tahun 1944 dan beranggotakan pelajar sekolah menengah. Tujuannya adalah melatih para pelajar dalam kedisiplinan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman perang. Para anggota mendapat latihan fisik, baris berbaris, serta penanaman semangat loyalitas kepada Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa militerisasi pada masa pendudukan Jepang bahkan menyasar kalangan pelajar. Yang kedelapan ada Shuishintai atau Barisan Pelopor. Pada tahun 1944, Jepang juga membentuk Barisan Pelopor. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia dan bertugas menggerakkan massa untuk mendukung kebijakan Jepang. Barisan Pelopor dipimpin oleh tokoh nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Oto Iskandar-Dinata, dan R.P. Suroso. Soekarno berperan sebagai pemimpin utama yang menggerakkan massa melalui pidato-pidatonya. Karena dipimpin tokoh nasional, organisasi ini menjadi berbeda dibanding organisasi lain yang murni dikendalikan Jepang. Para pemimpin Indonesia justru memanfaatkan barisan pelopor untuk membangun solidaritas dan persatuan rakyat. Anggotanya dilatih secara semi-militer dan diarahkan untuk membantu mobilisasi rakyat. Walaupun dibentuk Jepang, organisasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk membentuk semangat persatuan menjelang kemerdekaan. Dan yang terakhir ada Jibakutai. Menjelang akhir pendudukan, ketika posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu, dibentuk pula Satuan Pertahanan Darurat yang dikenal sebagai Jibakutai. Organisasi ini dibentuk sekitar tahun 1945. Tujuannya adalah mempersiapkan pertahanan terakhir apabila sekutu mendarat di Indonesia. Anggotanya disiapkan untuk mempertahankan wilayah dengan semangat pengorbanan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir masa pendudukan, Jepang semakin memperketat mobilisasi militer terhadap rakyat Indonesia. Dengan demikian, pembentukan berbagai organisasi militer pada masa pendudukan Jepang menunjukkan adanya proses militerisasi besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia. Walaupun tujuan awalnya adalah mendukung perang Jepang, pengalaman dan pelatihan yang diperoleh rakyat Indonesia justru menjadi bekal penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu mengambil pelajaran bahkan dari masa penjajahan sekalipun.